kamu bertanya, kenapa bayangannya masih sering muncul? Kenapa meski waktu terus berjalan, hatimu seolah tetap terikat padanya? Mungkin bukan cinta yang belum selesai, tapi jiwa kalian yang masih saling mencari. Karena terkadang, seseorang yang kamu pikir sudah berlalu, justru sedang terhubung denganmu di dimensi yang lebih halus lewat energi, doa, bahkan takdir yang belum sepenuhnya selesai. 1. Kalian pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Pernahkah kamu merasa seolah sudah mengenal seseorang sejak pertama kali bertemu? Seperti kamu tahu cara dia tersenyum, nada bicaranya terasa akrab, bahkan kehadirannya memberi rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Jika iya, itu bisa menjadi tanda bahwa kalian pernah memiliki ikatan di kehidupan sebelumnya. Menurut banyak kepercayaan spiritual dan konsep reinkarnasi, jiwa manusia tidak hidup hanya sekali. Ia bereinkarnasi berkali-kali melalui berbagai bentuk hubungan sebagai kekasih, sahabat, saudara, atau bahkan musuh. Ketika dua jiwa memiliki koneksi yang sangat kuat di masa lalu, energi itu tidak akan hilang meskipun tubuh dan waktu telah berganti. Kamu mungkin tidak mengingat detailnya secara sadar, tapi jiwamu mengingatnya. Ada sensasi déjà vu setiap kali bersamanya, seolah kamu pernah berjalan bersisian di masa lain, di tempat lain. Dan kini, perasaan itu muncul kembali tanpa alasan yang jelas. Energi dari masa lalu itu bisa menjadi alasan kenapa kamu terus memikirkannya, bahkan saat logika berkata untuk melupakan. Alam bawah sadarmu menahan potongan kenangan yang belum selesai bisa jadi karena cinta yang tak sempat diungkapkan, janji yang tak terpenuhi, atau perpisahan yang belum diikhlaskan. Hubungan seperti ini sering disebut karmic connection, yaitu hubungan yang muncul kembali agar kedua jiwa bisa menyelesaikan pelajaran yang belum tuntas di kehidupan sebelumnya. Bisa jadi, kamu dan dia dipertemukan kembali untuk menebus kesalahan, memaafkan, atau sekadar saling menyadarkan bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Dan disinilah keindahannya. Walaupun mungkin hubungan itu tidak berjalan seperti dulu, koneksi jiwa itu tetap abadi. Ia hadir bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyembuhkan. Karena kadang, orang yang sulit kamu lupakan bukanlah sekadar kenangan masa lalu, tapi jiwa yang pernah berjalan bersamamu dalam waktu yang bahkan tak bisa diukur oleh kehidupan ini. 2. Kamu mencintainya, atau sebaliknya, dia yang mencintaimu. Kadang kamu terus mengingat seseorang bukan karena kamu terlalu berharap, tapi karena ada cinta yang masih hidup entah di dalam hatimu atau di dalam hatinya. Energi cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa hilang begitu saja. Ia menembus jarak, waktu, bahkan logika. Ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu meninggalkan sebagian energi cintamu di dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya, ia meninggalkan energinya dalam dirimu. Itulah mengapa, meskipun kalian sudah lama tidak berkomunikasi, bahkan mungkin sudah berusaha melupakan, nama dan wajahnya masih sering muncul di pikiranmu. Cinta sejati tidak selalu harus diwujudkan dalam hubungan fisik. Kadang cinta bekerja lewat getaran halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Kamu mungkin tidak tahu, tapi jiwamu masih merindukannya bukan karena kamu lemah, tapi karena pernah ada perasaan yang begitu dalam dan tulus. Menariknya, dalam banyak kasus, cinta yang kamu rasakan itu bisa bersifat dua arah. Ketika dua hati pernah bergetar pada frekuensi yang sama, mereka akan tetap saling terhubung meski tanpa komunikasi. Kamu bisa tiba-tiba memikirkannya karena pada saat itu, dia sedang memikirkanmu juga. Energi cinta memiliki cara unik untuk saling memanggil, seperti dua magnet yang tak bisa benar-benar berpisah. Menurut teori Law of Attraction, setiap kali seseorang memikirkan dengan intens tentang seseorang yang ia cintai, pikirannya memancarkan energi elektromagnetik yang bisa dirasakan oleh orang lain, terutama jika ada hubungan emosional yang kuat di antara mereka. Jadi ketika kamu merasa, kenapa aku masih saja mengingat dia? Bisa jadi kamu sedang merespons panggilan energi cintanya. Namun cinta juga bisa hadir untuk mengajarkan. Kadang semesta membuatmu terus mengingat seseorang bukan karena kamu harus bersatu dengannya, tapi karena kamu sedang belajar mengenali makna cinta tanpa kepemilikan. Belajar mencintai seseorang tanpa harus memiliki, dan membiarkan cinta itu tetap hidup tanpa membuatmu terluka. Dan mungkin itulah yang sedang kamu alami. Kamu tidak sedang terjebak dalam bayangan masa lalu. Kamu hanya sedang merasakan gema dari cinta yang masih bergetar di antara dua hati cinta yang pernah nyata dan mungkin masih tetap ada di dimensi yang tak terlihat oleh mata. 3. Dia sering memikirkanmu.
Pernahkah kamu tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan? Kamu sedang sibuk, tapi tiba-tiba hatimu terasa hangat, atau bahkan sedih, seolah ada sesuatu yang memanggil dari jauh. Jika kamu pernah mengalaminya, bisa jadi itu bukan kebetulan. Itu bisa menjadi tanda bahwa dia sedang memikirkanmu. Dalam dunia spiritual, pikiran manusia dianggap sebagai bentuk energi. Setiap kali seseorang memikirkan orang lain dengan intens, energinya akan mengalir seperti gelombang yang mencari tujuan. Jika hubungan kalian dulu begitu dalam, atau masih ada koneksi batin di antara kalian, energi pikirannya akan menembus ruang dan waktu, dan kamu bisa merasakannya tanpa sadar. Ada saat-saat di mana kamu merasa gelisah tanpa alasan, atau tiba-tiba rindu tanpa tahu kenapa. Mungkin di detik itu, dia sedang memikirkanmu, mungkin menyesal, rindu, atau sekadar teringat kenangan lama. Energi emosinya sampai kepadamu, karena hati kalian pernah selaras di masa lalu. Beberapa orang menyebutnya sebagai bentuk telepati emosional, di mana dua orang yang memiliki koneksi kuat dapat saling merasakan energi satu sama lain, meski tidak berkomunikasi. Itulah mengapa kamu bisa merasa tersentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam sisi psikologi, hal ini juga bisa dijelaskan melalui ikatan emosional yang dalam. Saat seseorang pernah menjadi bagian besar dalam hidupmu, otakmu menciptakan jalur kenangan yang sangat kuat tentang dirinya. Jadi ketika orang itu memikirkanmu dan berpotensi mengirimkan energi emosional, otak bawah sadarmu merespons, membuatmu tiba-tiba memikirkannya juga. Namun dalam sisi spiritual, banyak yang percaya bahwa jika seseorang terus memikirkanmu, alam semesta akan memantulkan energinya agar kamu menyadari keberadaannya. Seolah semesta berkata, ada seseorang di luar sana yang masih menyimpan rasa untukmu. Dan seringkali, tanda-tanda kecil itu muncul tanpa kamu sadari, seperti mendengar namanya berulang kali, bermimpi tentangnya, atau tiba-tiba melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya. Semua itu bisa menjadi sinyal bahwa ada seseorang yang sedang menarik energimu lewat pikirannya. Jadi jika akhir-akhir ini kamu sering memikirkan seseorang tanpa alasan, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri karena gagal move on. Bisa jadi, bukan kamu yang memanggilnya, tapi dia yang sedang memanggilmu lewat pikirannya. Energi itu mencari jalan untuk sampai, dan jiwamu lah yang pertama kali merasakannya. 4. Kalian adalah soulmate. Kadang kamu bertemu seseorang yang membuat dunia terasa berbeda, seolah waktu berhenti sesaat saat matamu bertemu dengannya. Kamu tidak tahu kenapa, tapi hatimu langsung merasa aman bersamanya. Tidak butuh waktu lama untuk nyaman, seolah kamu sudah mengenalnya seumur hidup. Jika kamu pernah merasakan hal seperti ini, besar kemungkinan dia adalah soulmate-mu. Soulmate bukan hanya tentang jodoh atau pasangan hidup. Soulmate adalah jiwa yang ditakdirkan bertemu denganmu untuk tujuan spiritual tertentu. Ia datang ke hidupmu bukan secara kebetulan, tapi sebagai bagian dari rencana besar semesta untuk membantumu tumbuh, menyembuhkan luka, dan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu bisa terus mengingat seseorang bukan karena obsesi, tapi karena jiwamu mengenali getarannya. Ada frekuensi yang sama di antara kalian, dan meskipun kalian berpisah, energi itu tetap hidup, saling mencari, saling memanggil. Itulah sebabnya kamu bisa merasa gelisah saat dia jauh, atau merasa tenang tanpa alasan ketika dia tiba-tiba hadir dalam pikiranmu. Banyak yang mengira soulmate itu harus berakhir bersama. Padahal, tidak selalu. Ada soulmate yang hanya datang untuk membangunkan bagian dari dirimu yang tertidur, mengajarkanmu makna cinta, kehilangan, dan penerimaan. Setelah itu, mereka mungkin pergi, tapi jejaknya tetap tinggal di hatimu. Menurut banyak ajaran spiritual, ketika dua soulmate bertemu, jiwa mereka saling mengenali lebih dulu sebelum tubuh mereka sempat bicara. Itulah kenapa kamu bisa merasa terhubung begitu cepat. Energi itu sangat kuat, bahkan setelah berpisah, kamu masih bisa merasakan kehadirannya dalam bentuk pikiran, mimpi, atau firasat. Dalam hubungan seperti ini, semesta sering memberi sinyal berulang seperti angka kembar 11/11, mimpi yang terasa nyata, atau kejadian-kejadian kecil yang membawa kamu mengingatnya. Semua itu bukan kebetulan, melainkan cara semesta memastikan kamu sadar bahwa jiwamu dan jiwanya pernah terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari cinta biasa. Jadi jika kamu terus teringat seseorang meski sudah lama berpisah, jangan buru-buru menolak perasaan itu. Mungkin kamu sedang merasakan panggilan jiwa dari seseorang yang pernah atau masih menjadi bagian dari takdirmu. Karena soulmate tidak selalu datang untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkanmu bahwa cinta sejati itu ada.
bahkan di luar batas kehidupan dan waktu. 5. Ada emosi yang belum terselesaikan. Ada kalanya seseorang tidak bisa benar-benar hilang dari pikiranmu, bukan karena kamu ingin mempertahankannya, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Bisa jadi kamu belum sempat mengungkapkan perasaan, belum memaafkan, atau belum menerima kenyataan bahwa hubungan itu telah berakhir. Emosi yang tertahan seperti penyesalan, rindu, marah, atau kecewa, semuanya meninggalkan jejak energi yang kuat di dalam diri. Alam bawah sadarmu terus menyimpan potongan kenangan itu, berharap suatu saat kamu bisa menutupnya dengan tenang. Namun ketika hal itu belum terjadi, bayangannya akan terus muncul di pikiranmu. Terkadang kamu merasa sudah melupakan, tapi tiba-tiba satu lagu, satu aroma, atau satu tempat membuat semua kenangan itu kembali, seolah waktu tak pernah berjalan. Itu karena emosi tidak bisa dihapus dengan logika. Mereka butuh dirasakan, dipahami, lalu dilepaskan. Dalam sisi spiritual, emosi yang belum selesai menciptakan energi yang terjebak di antara dua jiwa. Energi itu terus berputar, kamu memikirkannya. Dia juga mungkin merasakannya. Dan tanpa sadar, kalian saling menarik satu sama lain lewat kenangan yang belum benar-benar sembuh. Tapi ingat, bukan berarti kamu lemah karena masih teringat. Kamu hanya manusia yang hatinya belum sempat berdamai. Terkadang semesta menahan kenangan itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengajarkanmu satu hal penting, bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tapi menerima tanpa dendam, mencintai tanpa harus memiliki. Dan saat kamu benar-benar memaafkan dia, situasi, dan dirimu sendiri perlahan, ingatan itu akan berubah menjadi ketenangan. 6. Energi kalian masih terhubung. Ketika dua orang pernah memiliki hubungan yang kuat baik secara emosional, batin, maupun fisik, mereka meninggalkan jejak energi di dalam diri satu sama lain. Energi itu seperti benang halus yang menghubungkan dua hati. Dan selama benang itu belum terputus, kamu akan tetap bisa merasakan kehadirannya meski sudah lama tak berjumpa. Kamu mungkin pernah merasakan ini. Tiba-tiba hatimu terasa berat, padahal tidak sedang sedih. Atau kamu merasa rindu tanpa sebab, dan entah kenapa bayangannya langsung muncul. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi kamu sedang menangkap pancaran energinya dari jauh. Energi cinta, terutama yang tulus dan dalam, tidak lenyap begitu saja. Isu hanya berubah bentuk, menjadi getaran yang menembus dimensi waktu dan jarak. Ketika kamu atau dia memikirkan satu sama lain, energi itu saling menarik, menciptakan resonansi di antara dua jiwa. Itulah mengapa terkadang kamu merasa dia ada, meskipun kamu tahu secara fisik dia jauh. Menurut beberapa pandangan spiritual, hubungan seperti ini disebut energetic cord atau tali energi. Selama tali ini masih terikat, kamu akan terus merasa terhubung dengannya. Kadang terasa menenangkan, tapi di sisi lain, juga bisa membuatmu sulit benar-benar move on. Satu-satunya cara untuk menenangkan energi ini bukan dengan membenci atau melupakan, tapi dengan menyembuhkan dan mengembalikan energinya kepada cinta yang damai. Saat kamu berdamai dengan masa lalu dan mengirimkan energi positif padanya tanpa amarah, tanpa penyesalan, secara perlahan tali itu akan melonggar. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan tahu bahwa koneksi kalian tidak benar-benar hilang, tapi berubah. Dari keterikatan yang menyakitkan menjadi koneksi yang tenang, karena pada akhirnya, cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti bentuk menjadi kedamaian di dalam jiwa. 7. Energi kalian belum benar-benar terputus. Ada hal yang jarang disadari banyak orang, bahwa setiap kali kita mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh, sebagian dari energi kita ikut terhubung dengannya. Hubungan itu tidak hanya terjadi di dunia fisik, tapi juga di tingkat batin yang jauh lebih dalam. Itulah sebabnya, meski kalian sudah lama tidak saling berbicara, tidak saling melihat, bahkan mungkin sudah berusaha melupakan, kamu tetap bisa merasakannya di hati. Kadang, kamu merasa gelisah tanpa tahu sebab. Di saat yang sama, entah bagaimana, dia juga sedang memikirkanmu. Ini bukan kebetulan, melainkan pantulan dari energi cinta yang masih saling terikat. Koneksi ini ibarat benang halus yang menghubungkan dua jiwa. Tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Energi yang belum benar-benar terputus biasanya muncul karena ada emosi yang belum selesai, bisa berupa perasaan rindu, maaf yang belum diucapkan, atau ikatan cinta yang terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Dan selama kamu belum menyadari atau menyembuhkan bagian itu, energi di antara kalian akan tetap beresonansi. Kamu bisa berpindah tempat, mengganti rutinitas, bahkan mencoba mencintai orang baru. Namun tetap saja, sosok itu kadang muncul di pikiranmu tanpa alasan.
Karena ikatan energi tidak mengenal jarak atau waktu, ia hanya tahu perasaan yang pernah begitu tulus dan masih tertinggal di antara dua hati yang belum benar-benar melepaskan. Kadang bukan cinta yang membuatmu sulit melupakan, tapi energi cinta yang masih hidup dan bergetar di ruang batinmu. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar bebas darinya adalah dengan menerima, bukan melawan. 8. Jiwamu masih mencarinya. Kadang, rasa terus teringat pada seseorang bukan karena kamu belum move on, tapi karena jiwamu masih merasa belum selesai dengan dirinya. Ada bagian dalam dirimu yang masih bertanya, kenapa harus dia? Atau, apakah ini sudah benar-benar berakhir? Pertanyaan yang muncul bukan dari logika, melainkan dari kedalaman hati yang masih mencari jawaban. Jiwamu tahu, hubungan itu memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan biasa. Mungkin kalian pernah melalui momen yang sangat kuat, entah itu tawa, luka, atau perasaan yang sulit dijelaskan. Energi dari momen-momen itu tersimpan dalam ruang bawah sadarmu, membuat jiwamu seolah masih berjalan menuju arah di mana dia berada. Itulah sebabnya, meski waktu telah berlalu, bayangannya masih muncul di sela pikiranmu. Kadang lewat mimpi, kadang lewat perasaan yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Seolah jiwamu sedang berusaha menemukan potongan dirinya yang pernah tertinggal di dalam diri orang itu. Rasa rindu yang kamu rasakan bukan sekadar tentang sosoknya, tapi tentang perasaan utuh yang kamu miliki saat bersamanya. Jiwa kita, pada dasarnya, selalu mencari keseimbangan dan kedamaian. Dan selama kamu belum benar-benar berdamai dengan kenangan tentangnya, jiwamu akan terus berjalan ke arah energi yang pernah membuatmu merasa hidup. Namun, bukan berarti kamu harus kembali padanya. Kadang, jiwamu hanya ingin memahami, bukan memiliki. Karena begitu kamu memahami makna hubungan itu, mengapa kalian bertemu, mengapa harus berpisah, dan apa yang bisa kamu pelajari darinya, jiwa yang mencari akhirnya akan menemukan kedamaian. Dan di saat itulah, kamu akan sadar bahwa melupakan bukan berarti menghapus, tapi membiarkan kenangan itu menjadi bagian dari pertumbuhan dirimu sendiri. 9. Terdapat pelajaran jiwa yang belum kamu pahami. Kadang, seseorang hadir dalam hidupmu bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkan sesuatu yang akan mengubah dirimu selamanya. Dan ketika pelajaran itu belum sepenuhnya kamu pahami, alam bawah sadarmu akan terus memanggil namanya bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu tahu bahwa hubungan itu membawa pesan penting bagi perjalanan hidupmu. Itulah sebabnya kamu bisa terus teringat padanya, bahkan setelah waktu berjalan begitu lama. Mungkin dia mengajarkanmu arti mencintai tanpa harus memiliki. Mungkin dia membuatmu belajar menerima kehilangan, atau mengajarkan bagaimana mencintai diri sendiri dengan lebih utuh. Setiap hubungan yang bermakna meninggalkan jejak energi, seperti buku pelajaran yang belum tuntas dibaca. Dan sampai kamu menemukan makna di balik hubungan itu, pikiranmu akan terus kembali mencoba mengulang, menelaah, dan memahami, seolah hatimu masih ingin menyelesaikan sesuatu. Kadang, kamu merasa rindu tanpa alasan. Kadang, kamu merasa ingin tahu kabarnya meski sudah lama tak berhubungan. Itu bukan sekadar perasaan sentimental, tapi panggilan batin agar kamu menuntaskan pelajaran yang dibawanya. Ketika kamu akhirnya sadar bahwa semua yang terjadi memiliki maksud, dan mulai menerima dengan hati yang damai, perlahan bayangannya akan pudar. Bukan karena kamu berhenti mencintai, tapi karena jiwamu sudah mengerti bahwa hubungan itu bukan tentang siapa yang tinggal, tapi tentang apa yang tertinggal dalam dirimu setelah dia pergi. Dan ketika pelajaran itu selesai, kamu tidak lagi dihantui kenangan kamu, justru diberkahi ketenangan. Karena pada akhirnya, setiap jiwa yang datang ke hidupmu adalah bagian dari rencana semesta untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih siap mencintai dengan cara yang benar. 10. Semesta belum selesai menyatukan kalian. Ada kalanya, perasaan yang terus hidup di dalam hati bukan karena kamu tak bisa move on, tapi karena semesta masih menyiapkan waktu yang tepat untuk mempertemukan kalian kembali, bukan sebagai orang yang sama, melainkan versi yang telah tumbuh dan lebih siap. Perasaan yang tidak hilang meski sudah lama berpisah seringkali menjadi tanda bahwa koneksi kalian masih berproses di balik layar kehidupan. Semesta mungkin sedang menuntun kalian melewati berbagai pengalaman, luka, dan pembelajaran agar saat kalian bertemu lagi, kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kamu mungkin sering melihat tanda-tanda aneh seperti namanya muncul di tempat tak terduga. Lagu yang dulu kalian dengar bersama tiba-tiba terdengar lagi, atau mimpi yang terasa nyata tentangnya. Itu semua bisa jadi bentuk komunikasi halus dari alam semesta, seolah ingin berkata, belum selesai,
Tapi bersabarlah, waktunya akan datang. Kadang, perpisahan bukan akhir, tapi jeda yang diberikan semesta agar kalian bisa tumbuh secara terpisah sebelum bersatu kembali dalam versi terbaik kalian masing-masing. Karena cinta sejati tidak selalu hadir saat kamu ingin, tapi saat kamu sudah siap. Dan mungkin, perasaan yang masih melekat, kerinduan yang belum padam, serta kehadirannya yang terus muncul di pikiranmu bukan kebetulan, melainkan cara semesta menjaga nyala cinta itu tetap hidup